teman-teman, perkenalkan nama aku Najma Nisa dengan NIM 8601288491. Aku dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD dengan mata kuliah Panduan Pembelajaran Mikro yang dibimbing oleh tutor saya yaitu Ibu Meida Silitonga SPD MPD. Di sini, aku akan menayangkan sebuah video pembelajaran mengenai keterampilan membimbing kelompok kecil dan keterampilan mengajar kelompok kecil atau perorangan. Kira-kira gimana sih videonya? Yuk tonton video aku. Bye-bye. Baik, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan tentang perasaan. Bagaimana sih Ibu perasaan? Perasaan adalah pengalaman subjektif internal seperti marah, senang, sedih, kecewa, terharu, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai indikator penting untuk dipahami dan bukan untuk diabaikan. Jadi, perasaan ini membantu kita menjaga keseimbangan emosional dan seringkali muncul secara bersamaan. Maka dari itu, kita penting untuk mengenali emosi guna merespon situasi hidup dengan bijak. Adapun jenis-jenis perasaan antara lain ada perasaan senang. Perasaan senang itu ketika kita merasa puas sejak fisik, secara fisik atau secara mental. Yang kedua ada perasaan sedih. Itu seperti kita mengalami kehilangan yang berat seperti duka, kehilangan orang tua yang sudah meninggal, kehilangan orang tersayang. Dan yang ketiga adalah perasaan kecewa, yaitu bentuk dari kesedihan atau kemarahan yang muncul saat harapan tidak sesuai ekspektasi, seperti patah semangat, hilangnya motivasi karena kegagalan. Nah, coba Ibu tanya, pernah nggak kalian merasa terharu sampai mau nangis dan bahagia? Coba ceritakan, bagaimana sih terharu sampai mau nangis dan bahagia itu? Ada yang bisa diceritakan atau tidak? Bu, ya Pak. Baik, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang perjuangan orang tua saya yang bikin saya terharu. Jadi hari itu aku melihat ayahku pulang kerja dengan seragamnya yang basah kuyup akibat derasnya hujan badai lelah. Tapi saat melihatku dia langsung tersenyum lebar dan mengeluarkan bungkusan makanan kesukaanku dari balik jas hujannya. Saat dia bilang tadi ayah ada sedikit lebih, jadi ayah belikan ini buat kamu, rasanya dada ini sesak. Saat aku tahu betapa kerasnya ayah bekerja demi kebahagiaanku, air mataku menetes bukan karena sedih tapi karena rasa haru dan cinta yang luar biasa kepada ayah. Ya, tepuk tangannya. Sekarang Ibu tanya Glenn, coba berikan pendapatmu mengenai cerita Farel tadi. Kira-kira gimana sih perasaan Farel? Coba ceritakan. Dari cerita Farel tadi, perasaan yang dialami Farel adalah sedihnya karena ayahnya kehujanan pulang kerja dan merasa lelah. Sementara ayahnya menyampaikan diri untuk membeli makanan kesukaan Farel. Demi kebahagiaan ayahnya rela bekerja keras. Ya, tepuk tangannya. Jadi, kesimpulan dari cerita Farel mengenai pengorbanan dan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, yaitu meskipun sang ayah merasa sangat lelah dan basah kuyup setelah bekerja keras di bawah derasnya hujan, ia tetap mengutamakan kebahagiaan anaknya dengan membawakan makanan kesukaannya. Nah, hal ini memicu rasa haru, bangga, dan cinta yang mendalam dari Farel setelah menyadari betapa kerasnya perjuangan ayahnya demi memenuhi kebutuhan dan juga memberikan kebahagiaan. Baik, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai tentang perasaan. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan perbedaan antara senang dan bahagia. Kira-kira senang dan bahagia itu gimana sih, Bu? Senang adalah emosi sementara dan seringkali terkait kepada objek luar. Sedangkan bahagia adalah keadaan damai yang mendalam dan jangka panjang yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, sekarang Ibu suruh kalian coba membuat satu kalimat pakai kata sedih.
Dibuat dulu. Contohnya seperti contohnya, aku merasa sedih karena ditinggal ibuku ke pasar. Udah selesai. Coba ibu tanya dulu. Al, berdiri Al. Apa Al? Satu kalimat pakai kata sedih. Coba baca kamunya. Sedih karena aku ingin aku pergi. Apa? Kuat bang? Saya sedih karena saya ditinggal saya pergi. Ya, aku merasa sedih karena aku ditinggal mamaku pergi. Coba baca Paras. Aku merasa sedih karena ayahku merantau. Aku merasa sedih karena ayahku merantau. Coba bacakan dulu. Esa. Diri bang. Oke, saya karena nenekku meninggal dunia seperti itu. Aku merasa sedih karena Nenekku meninggal dunia tempatku pergi. nah, nenekku meninggal dunia saat aku pergi. Coba bacakan dulu Indah. Bacakan dulu Glenn. Aku sedih karena mamaku marah-marah. Aku sedih karena mamaku marah-marah. Bunga. Aku sedih karena ayahku mau merantau. Raisa. Sedih karena mamaku sering marah. Aku sedih karena mamaku sering marah sama aku. Farel. Aku sedih karena hewan kesayanganku mati. Iya, aku sedih karena hewan kesayanganku mati. Tepuk tangan ibu. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setiap perasaan punya cara untuk disampaikan lewat bahasa, mau itu perasaan sedih, senang, marah, kecewa, terharu, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kita memahami perasaan bukan hanya untuk membaca teks, tetapi juga harus memahami diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang artinya lewat diskusi kecil ini, kita belajar bahwa setiap orang punya cara berbeda dalam merasakan dan mengungkapkan emosinya. Yang paling penting adalah saling mendengarkan tanpa menghakimi. Jadi bahasa membantu kita untuk mengenali perasaan, sedangkan empati membantu kita untuk menjaga perasaan. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Maaf jika ada kata-kata Ibu yang kurang mengenakan di hati kalian. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaure